Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Nur Rahman dari Prodi Teknik Informatika B dengan NIM 2022150-189. Di video saya kali ini saya akan mempresentasikan materi pertama sampai materi 8. Langsung saja kita mulai dari sekarang. Definisi komputer dan masyarakat. Komputer bukan hanya alat hitung tetapi juga sarana komunikasi, penyimpanan, dan pengelola data yang memengaruhi pelaku manusia. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang berinteraksi dan membentuk sistem sosial dengan nilai, norma, dan tujuan bersama. Yang ketiga ada arus data komputer. Data mengalir dari pengguna sistem atau input, diproses oleh komputer, kemudian menghasilkan informasi atau output yang berguna bagi masyarakat dan organisasi. Yang keempat ada perkembangan IT saat ini. Era digital membawa perubahan besar dari cara bekerja, belajar, berinteraksi, hingga bersosialisasi. Teknologi cloud, AI, dan big data menjadi tulang punggung aktivitas modern. Yang ketiga ada dampak positif, mempercepat komunikasi, efisiensi kerja, kemudahan akses informasi, dan pendidikan. Keempat, dampak negatif, timbulnya kesenjangan digital, misalnya masalah etika dan privasi, serta limbah elektronik. Yang kelima ada solusi, pendidikan digital, penguatan keamanan, dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Studi kasus, digitalisasi sistem kesehatan. Sebelum pandemi, banyak masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Dengan adanya komputer dan internet, muncul sistem telemedicine yang memungkinkan pasien berkonsultasi jarak jauh dengan dokter. Risiko pada sistem komputer. Yang pertama, risiko keamanan cyber. Ancaman seperti malware, phishing, hacking, DOS attack, atau rekayasa sosial dapat mencuri, merusak, dan memanipulasi data. Yang kedua ada risiko teknis. Kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, atau celah keamanan menyebabkan gangguan sistem dan kehilangan data. Yang ketiga ada resiko operasional dan manusia. Kesalahan manusia, kurangnya kompetensi SDM, dan ancaman internal dapat mengganggu stabilitas sistem dan proses kerja. Studi kasus serangan phishing pada sistem data perusahaan. Sebuah permasalahan jasa keuangan mengalami serangan phishing melalui email palsu yang terlihat seperti berasal dari divisi HRD. Beberapa karyawan tertipu dan mengklik tautan tersebut sehingga kredensial login mereka dicuri. Akibatnya data klien bocor dan reputasi perusahaan menurun. Alur kasus, yang pertama input atau awal masalah. Karyawan menerima email palsu berisi link ke laman login tiruan. Yang kedua, proses. Data login dikirim ke pelaku peretesan yang kemudian mengakses sistem utama perusahaan. Yang ketiga, dampak. Kebocoran data nasabah, aktivitas sistem terganggu karena peretas mengubah beberapa file. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian finansial dan kepercayaan publik menurun. Implementasi teknologi informasi di masyarakat. Inti dari materi yang pertama ada komunikasi, media sosial, dan aplikasi pesan instan membuat interaksi manusia lebih cepat, efisien, dan lintas batas. Yang kedua, bisnis dan ekonomi, e-commerce, perbankan digital, dan pemasaran memperluas jangkauan bisnis dan menciptakan peluang ekonomi baru. Yang ketiga ada pendidikan, e-learning, dan sistem administrasi digital. Pendidikan menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan transparan. Yang keempat ada kesehatan, telemedicine, dan rekam medis digital meningkatkan akses layanan dan efisiensi. Kemudian materi yang selanjutnya adalah e-business versus e-commerce. Inti materinya yaitu yang pertama e-commerce, fokus pada transaksi jual beli secara online. Contoh marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, dan lain-lain. Yang kedua e-business lebih luas cakupannya, mencakup seluruh aktivitas bisnis digital termasuk keuangan, SDM, pemasaran, logistik, hingga manajemen pelanggan. Contoh, sistem manajemen konten, email marketing, sistem HR online, enterprise resource planning,
Yang ketiga, peran sistem informasi, database manajemen, mengelola dan menyimpan data pelanggan serta transaksi. Content Management System atau CMS, mengelola konten digital perusahaan. Yang selanjutnya, Security System, melindungi data dan transaksi dari ancaman cyber. ERP dan analisis data, membantu integrasi antar divisi dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang nomor 4 ada keuntungan dan tantangan. Yang pertama yaitu keuntungannya, efisiensi, jangkauan global, kemudahan analisis, dan biaya saing tinggi. Tantangannya yaitu keamanan data, kecepatan perubahan teknologi, dan logistik. Studi kasus, toko online UMKM yang berformasi menjadi e-business kasus toko batik Nusantara Digital. Sebuah UMKM yang sebelumnya hanya berjualan batik secara offline di pasar melalui membangun toko online atau e-commerce melalui platform seperti Shopee dan Instagram Shop. Namun seiring meningkatnya pesanan dan kebutuhan pelanggan, toko tersebut memutuskan untuk memperluas sistemnya menjadi e-business. Penerapan dalam pekerjaan menggunakan e-commerce platform seperti Shopee, Tokopedia, atau website internal untuk transaksi online, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi digital. Komputer dan masyarakat, tantangan dan peluang karir di bidang teknologi informasi. Materi ini membahas hubungan antara perkembangan komputer dan masyarakat, terutama dalam konteks peluang dan tantangan karir di bidang teknologi informasi. Inti materi yang pertama ada bidang IT, mencakup semua hal terkait komputer dan informasi, melalui dari software, hardware, jaringan, keamanan cyber, hingga analisis data. Yang kedua ada era digital, membuat semua sektor bergantung pada TI, membuka banyak peluang kerja baru seperti developer, data analysis, cyber security, AI spesialis, dan lain-lain. Tantangan utama yaitu dalam karir IT, perubahan teknologi yang cepat, ancaman keamanan cyber, kesenjangan keterampilan atau skill gap, tekanan kinerja tinggi, isu etika dan privasi data. Yang keempat, kunci sukses di bidang IT. Terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi, memiliki sertifikasi dan portofolio, aktif dalam komunitas atau kompetisi. Selanjutnya, memiliki keahlian mendalam di satu bidang, luas di bidang lain. Studi kasus pengembangan sistem keamanan digital di kantor pemerintahan. Untuk menghubungkan semua konsep dalam materi, saya ambil satu studi kasus nyata. Kasus nyata peningkatan keamanan data dan digitalisasi pelayanan publik. Sebuah instansi pemerintahan sedang melakukan transformasi digital dengan membangun aplikasi pelayanan masyarakat berbasis web dan mobile. Namun muncul beberapa tantangan besar. Yang pertama, data masyarakat mudah diretas karena sistem belum memiliki keamanan cyber yang kuat. Yang kedua, SDM belum semua memahami IT dengan baik. Yang ketiga, perubahan sistem membuat pegawai stres dan kesulitan beradaptasi. Di sini ada penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, menggunakan aplikasi berbasis cloud atau Google Workspace, Trello untuk koordinasi kerja tim, menyimpan data dengan sistem keamanan berbasis password dan otorisasi terbatas, mengikuti pelatihan digital dasar untuk adaptasi teknologi baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.